Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Hendri Kuswara, SIP M.Sc. selaku Ketua Penguji. Yang terhormat Ibu Kusdarini, SIP MPA selaku Sekretaris. Yang terhormat Ibu Nila Wahyuni, SAP MAP selaku Penguji. Yang terhormat Bapak Dr. Rendes Yose Rizal, MSI selaku Pembimbing 1. Dan yang terhormat Bapak Malse Yuli Vestra, SOS MAP selaku Pembimbing 2. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan menguji hasil penelitian saya hari ini. Baiklah, perkenalkan saya Nofrida Yuliza, BP 1810842037 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Konvergensi Penurunan dan Pencegahan Stunting di Nagari Ibu Alung. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada presentasi hari ini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, lokasi penelitian, hasil penelitian, dan penutup. Pendahuluan. Latar belakang. Stunting adalah kondisi ketika balita memiliki tinggi badan di bawah rata-rata anak seusianya. Stunting adalah salah satu masalah nasional yang sedang diupayakan oleh pemerintah untuk mengatasinya. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Di Indonesia, angka stunting masih cukup tinggi, yaitu pada tahun 2021 mencapai angka 24,4% dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022, yaitu 21,6%. Meskipun mengalami penurunan, tapi angka ini masih berada di atas standar yang telah ditetapkan WHO. Oleh karena itu, pemerintah mencanangkan program pencegahan stunting, yaitu konvergensi penurunan dan pencegahan stunting. Konvergensi dalam pencegahan stunting berarti pencegahan stunting dilakukan melalui intervensi gizi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Pengalaman global menunjukkan bahwa penyelenggaraan intervensi yang terpadu untuk menyasar kelompok sasaran di lokasi prioritas merupakan kunci keberhasilan perbaikan gizi, tumbuh kembang anak, dan pencegahan stunting. Konvergensi ini bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, dan meningkatkan akses air minum yang sehat. Seperti yang terlihat di slide, prevalensi stunting di Sumatera Barat. Dari grafik tersebut dapat terlihat bahwa prevalensi stunting stunting Provinsi Sumatera Barat mencapai angka 23,3%. Angka ini berada di atas prevalensi nasional. Ditelisik di Kabupaten Padang Pariaman mencapai angka 28,3%. Cukup jauh jaraknya dari angka prevalensi Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Padang Pariaman menjadi lokasi fokus prioritas pencegahan stunting pada tahun 2021. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi, di antaranya yaitu Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang strategi percepatan stunting dan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2021 tentang peran nagari dalam konvergensi penurunan dan pencegahan stunting. Di peraturan tersebut juga dijelaskan salah satu tujuan dari konvergensi penurunan pencegahan stunting di nagari, yaitu memfasilitasi kegiatan pencegahan stunting dengan menggunakan dana nagari. Nagari Lubu Alung. Secara geografis, Nagari Lubu Alung cukup unik karena dibela oleh nagari lain sehingga menghasilkan nagari atas dan bawah, dan juga memiliki 2 orang KPM, yaitu Kader Pembangunan Manusia, yang memiliki fungsi yang cukup vital di konvergensi penurunan stunting. Nagari Lubu Alung juga memiliki sasaran konvergensi yang cukup banyak dan menjadi lokasi fokus prioritas stunting terintegrasi pada tahun 2022 dan 2023. Fenomena empiris dan teoritis. Prevalensi stunting di Nagari Lubu Alung fluktuatif, tidak
konsisten, namun dari tahun 2021 ke 2022 mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Banyak sasaran yang malas mengikuti kegiatan yang ada. Sosialisasi sudah dilakukan, tapi belum mampu untuk sepenuhnya mengubah pola pikir masyarakat. Rumusan masalah. Bagaimana efektivitas pelaksanaan konvergensi penurunan pencegahan stunting di Nagari Bualung? Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas pelaksanaan konvergensi penurunan pencegahan stunting di Nagari Bualung. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan referensi dalam ilmu administrasi publik terkait dengan efektivitas pelaksanaan konvergensi penurunan dan pencegahan stunting di Nagari Bualung. Manfaat secara empiris. 1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pemerintah daerah, khususnya pemerintah Nagari, agar senantiasa memberikan peran yang lebih baik dalam konvergensi penurunan stunting. Yang kedua, masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat, terkhusus para ibu hamil dan orang tua yang memiliki anak usia 0-2 tahun dan anak 2-5 tahun. Peneliti memberi kesempatan bagi peneliti untuk mengaplikasikan ilmu maupun teori yang dipelajari selama ini. Selain itu, peneliti diharapkan mampu menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman. Tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu. Seperti yang terlihat di slide, ada 4 penelitian terdahulu yang cukup relevan dengan penelitian yang saya lakukan. Yang pertama, penelitian oleh Muhammad Zulkifli yang berjudul Penanggulangan Angka Stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Nrekang. Relevansinya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama membahas tentang stunting. Yang kedua, penelitian Desi Nirmala Setiawati yang berjudul Efektivitas Program Desa Tangguh Bencana di Desa Argomulyo Cangkringan, Sleman, Jogja. Relevansinya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas efektivitas program pemerintah. Selanjutnya, penelitian Ayu Patmawati yang berjudul Efektivitas Program Pencegahan Stunting di Desa Padasari, Kecamatan Cimalakal, Kabupaten Sumedang. Relevansinya sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama membahas tentang efektivitas pelaksanaan program pencegahan stunting. Yang terakhir yaitu penelitian oleh Nur Santi yang berjudul Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan, studi kasus pada Desa Mampari dan Desa Banua Hanyar. Relevansinya sama-sama menggunakan metode kualitatif dan membahas tentang efektivitas pelaksanaan program pencegahan stunting. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu efektivitas Budiani yang terdiri dari 4 indikator yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi, pencapaian tujuan, dan pemantauan. Skema pemikiran seperti yang terlihat di slide. Definisi konsep. 1. Efektivitas adalah suatu ukuran untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan suatu program atau kegiatan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di 1000 hari pertama kehidupan anak. Yang ketiga, konvergensi pencegahan dan penurunan stunting di Nagari adalah gerakan secara serentak dari berbagai sisi yang saling berkaitan dengan permasalahan stunting di Nagari. Definisi operasional. Seperti yang terlihat di slide, ada beberapa indikator dan cara pengukuran dalam penelitian ini. Yang pertama, indikator ketepatan sasaran. Cara pengukurannya adalah pendataan sasaran dan monitoring sasaran. Indikator yang kedua, sosialisasi. Cara pengukurannya bentuk sosialisasi, pihak yang terlibat, dan kuantitas pelaksanaan. Yang ketiga, pencapaian tujuan. Cara pengukurannya tujuan yang ingin dicapai, apa tujuan yang ingin dicapai, pencapaian yang sudah ada, dan kendala yang dihadapi. Pemantauan, bentuk pemantauan, dan kuantitas pemantauan. Metode penelitian. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, metode penelitian, observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik pemilihan informan, teknik purposive sampling, peranan peneliti sebagai instrumen utama, proses penelitian, perumusan masalah, observasi, dan wawancara, dan menarik kesimpulan. Unit analisis kelompok, teknik analisis data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, teknik keabsahan data, triangulasi sumber. Lokasi penelitian, Nagari Lubu Alung. Nagari Lubu Alung merupakan salah satu nagari di Kecamatan Lubu Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat,
memiliki luas lebih kurang 2.112 hektar. Secara geografis, Nagari Lebu Alung berbatasan dengan wilayah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Nagari Salibutan Lebu Alung, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Batang Anai, sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Salibutan Lebu Alung, sebelah barat berbatasan dengan Nagari Balahilia Lebu Alung. Hasil penelitian. Variabel ketepatan sasaran. Indikator pendataan sasaran. Pendataan sasaran sudah dilakukan dengan baik sehingga bisa menjadi pedoman untuk pemantauan untuk monitoring sasaran. Indikator monitoring sasaran. Monitoring sasaran ialah kunjungan rumah kepada anak yang terindikasi stunting. Hal ini sudah dilakukan oleh KPM dan ahli gizi. Sosialisasi. Bentuk sosialisasi yang dilakukan ialah pelatihan kadar posyandu, penyuluhan dan pelatihan kadar posyandu, dan edukasi pada posyandu setiap bulannya. Pihak yang terlibat yaitu ahli gizi puskesmas. Kuantitas pelatihan kadar posyandu sekali dalam setahun. Edukasi dilakukan di posyandu setiap bulannya. Indikator variabel yang kedua, pencapaian tujuan. Tujuannya adalah secara nasional menurunkan angka stunting. Yang kedua itu memfasilitasi konvergensi penurunan dengan dana nagari. Pencapaiannya itu memfasilitasi dengan insentif kader, baik itu kader posyandu maupun kader KPM, pengadaan pos gizi, pengadaan alat penunjang posyandu. Akan tetapi untuk angka prevalensi stunting mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Adapun kendala yang dihadapi itu wilayah yang cukup luas sehingga jumlah sasaran juga lebih banyak. Pembagian anggaran yang kurang tepat. Anggaran PMT adalah anggaran untuk pemberian makanan tambahan di posyandu. Jumlah sasaran yang berbeda setiap posyandu menjadikan anggaran PMT terkadang tidak cukup untuk beberapa posyandu. Oleh karena itu ini cukup menjadi kendala karena PMT harus memenuhi gizi yang sudah ditetapkan oleh ahli gizi puskesmas. Adanya pergantian KPM sudah terlalu sering berganti dengan berbagai alasan, termasuk alasan pribadi. Variabel berikutnya pemantauan. Bentuk pemantauan yaitu rimbuk stunting yang diadakan pada akhir tahun sebagai bentuk perhatian dan evaluasi terhadap segala proses dan kegiatan yang telah dilakukan pada 1 tahun ke belakang. Kuantitasnya yaitu sekali dalam setahun, sekali pada tahun 2001 dan sekali pada tahun 2022. Penutup. Kesimpulan. Peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan konvergensi penurunan pencegahan stunting di Nagari Lebu Alung berdasarkan teori Budiani dinyatakan sudah cukup efektif, namun belum optimal. Dari 4 indikator, 3 indikator sudah terlaksana dan terukur dengan baik. Pada indikator pencapaian tujuan, Nagari sudah berusaha untuk memfasilitasi, namun dalam prosesnya berbagai kendala terjadi sehingga belum tercapai dengan sempurna. Selain itu, angka prevalensi stunting di Nagari Lebu Alung juga mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Disarankan kepada pihak Nagari Lebu Alung untuk segera menindaklanjuti solusi yang dijanjikan kepada keluarga yang terindikasi stunting, seperti pembuatan jaman sehat dan pengajuan BPJS gratis. Yang kedua, disarankan kepada pihak Nagari Lebu Alung untuk mengkaji ulang terkait pembagian anggaran seperti pembagian anggaran PMT. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.